Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rega Rizkolopasa dari kelas XE. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri, dan penerapan bunga tunggal. Jadi pengertian baris aritmatika jika diketahui U1, U2, U3, UN merupakan suku-suku suatu barisan aritmatika. Barisan yang baru akan membentuk selisih atau beda yang baru pula. Nah, kita langsung ambil contohnya aja nih. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga aritmatika tersebut. Nah, di sini kita belum tahu nih berapa sih jumlah sisipannya ini. Nah, kita cari. Rumusnya itu adalah B sama dengan B per K plus 1. Oke, B itu beda barisan baru ini, yang ini. Nah, kalau B yang ini beda barisan semuanya. K ini banyaknya suku yang disisipkan. B sama dengan B per K plus 1. Nah, B-nya ini berapa nih? B-nya itu dengan cara U2 ini 7, U1 ini. Jadi rumusnya mencari bedanya itu U2 dikurang U1. Hasilnya berapa? Hasilnya 6. Nah, K itu jumlah berapa sih yang disisipkan dalam suatu barisan? Nah, itu dari tadi. Dua suku barisan berurutan disisipkan. Berarti kita tulis nih 2. Nah, plus 1 sama dengan 6 dibagi 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi jadi dua bilangan sehingga aritmatika tersebut. Nah, jadi jumlah ininya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Yang awalnya 1, 7, 13, 19 karena tidak diketahui, jadi diketahui 1, 3, 5, 9 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Kutruk. Oke, selanjutnya kita akan contoh soal lagi untuk untuk barisan aritmatika. Ini sisipkan 11, kelihatan nggak ya? Bentar. Sisipkan 11 bilangan di antara 23 dan 119 sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Tentukan barisan tersebut. Oke. B sama dengan 96, K sama dengan 11. B sama dengan, rumusnya sama ya guys. B sama dengan B per K plus 1 sama dengan B-nya berapa nih? 96. Kita taruh sini. K-nya berapa tuh? K-nya itu 11. Jadi 96 taruh sini. 11 tambah 1 12. 96 bagi 12 sama dengan 8. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 8 ya, perbedaan dari 23 ke 31. Begitu. Nah, terus ada contoh soal lagi. Suku tengah barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu ada untuk mengetahui berapa sih jumlah suku di tengah ini. Kita nih, apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ada ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah yang disebut UT. Jadi rumus untuk mencari barisan aritmatika tengah yaitu UT sama dengan 1/2 dalam kurung A plus UN tutup kurung. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Kita ambil yang B. Maaf, kelihatan nggak ya? Kita ambil yang B. 3, 5, 7, 9 bla 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 2015. Nah, kita nggak tahu nih berapa sih suku tengahnya ya kan. Jadi kita cari nih. B. A sama dengan 3. A itu suku pertama dari suatu barisan. A itu 3. UN-nya itu 2015. 2015 itu suku terakhir dari suatu barisan. Nah, kita langsung aja nih, langsung ke caranya aja. UT sama dengan 1/2 dalam kurung A-nya berapa? 3, kita tulis ini. UN-nya itu berapa? 2015. Nih, 2015 kita langsung taruh aja.
Jadi langsung kita jumlahin ke bawah. 1/2 dikalikan dibagi 2018. Karena di sini dijumlahkan ya guys. Jadi 2018. 1 bagi 2018 sama dengan 2018. 2018 dibagi 2 sama dengan 1009. Jadi suku tengah dari 3579 2015 adalah 1009. Oke, kita lanjut ke deret aritmatika. Barisan, maaf tadi kejeda. Oke, kita lanjut aja ke deret aritmatika. Deret aritmatika itu dikenal dengan barisan bilangan U1, U2, U3 disebut dengan aritmatika apabila selisih antar dua suku itu berurutan selalu tetap. Selisih ini disimpulkan dengan B1, sementara U1 sama dengan A disebut dengan suku pertama. Jadi rumus-rumus deret aritmatika itu ada 3 ada 3 ya guys, yaitu Sn sama dengan N per 2 atau 2 per 2 dalam kurung A plus UN dalam tutup kurung ya. Terus ini UN itu sama dengan Sn dikurang S dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung. Oke, ini B sama dengan U2, U1 sama dengan U3 dikurang U2 UN atau dikurang UN1. Ini untuk mencari bedanya ya guys, untuk mencari bedanya. Oke, kita pahamin dulu apa itu Sn, apa itu UN, apa itu N, apa itu A. Jadi Sn itu adalah jaminan N suku pertama, UN itu sama dengan suku ke R. N sama dengan banyaknya suku. A itu suku pertama dari barisan atau deret. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu tentukan jaminan 20 suku pertama deret. Tentukan jaminan 20 suku 20 suku pertama deret 3, 7, 4 dan seterusnya. Ini kita mencari nih suku ke-20 dari deret ini berapa? Kita nggak tahu nih. Nah, kita jawab. Jadi caranya itu kita pertama mencari bedanya dulu. Mencari beda itu kalau saya itu dengan cara B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U2-nya itu tadi 7, U1-nya itu 3. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke, kita langsung mencari aja jaminan 20 suku pertama dari deret tersebut. Dengan menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2 dalam kurung 2A plus N dikurang 1 tutup kurung B. Oke, kita langsung kerjain aja. Sn 1/2 2A, A-nya itu berapa tadi? 3. A itu suku pertama. Kita turunin. N-nya itu berapa yang kita cari nih? N ini 20 ya. Kurang 1. 1 dari mana? Dari rumus. B-nya itu berapa? Kita taruh nih di sini ya. Ini kita taruh di sini, kita taruh di sini. Bedanya itu 4 kita tulis. Oke. Langsung kita ke bawahnya. 1/2 jadi 10. 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 20 dikurang 1 sama dengan 19. 19 kali 4 sama dengan 76. Kita turunin nih. 6 tambah 76. 10-nya diturunin dulu nih guys. Nah terus 6 plus 76 totalnya 82. Nah 10 dikali 82 sama dengan 820. Jadi jumlah 20 suku pertama yaitu 820. Oke, kita lanjut aja ke barisan geometri. Nah, barisan geometri itu rumusnya itu UN sama dengan AR N dikurang 1. Keterangannya itu gini ya keterangannya. Kita pahami keterangannya dulu. UN itu suku ke N-nya, A itu suku pertama dari suatu barisan atau deret, R-nya itu rasio. Jadi kalau di geometri itu ada menggunakan rasio. N itu antar urutan suhu ke berapa.
Nah, kita langsung aja ke contoh soal barisan geometrinya. Diberikan suatu barisan 3, 9, 2, 7, 8, 1. Tentukan suku ketiganya. Kita nggak tahu nih suku ketiganya berapa, ya kan? Jadi kita langsung cari aja. Jawabnya gini. R rasio sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 9 atau 3. 9 U2 3 suku pertama. Kita tulis 9 bagi 3, 3. Jadilah U3. Sama dengan 3 dikali 3. N-nya berapa? 5. Kita 5 dikurang 1, oke? Sesuai rumus ya. Terus kita ke bawahnya ini 3 dikali kita turunin. Nah, kita pindahin 5 kurang 1, 4. Kita tulis ini ya. Kita tulis di bawahnya 4. Ini hasilnya. 3 kali 3 3 kali 4 sama dengan 81. Kita turunin, ini kita turunin. 3 dikali 80. 3 dikalikan 81 sama dengan 243. Oke, kita lanjut ke barisan deret geometri. Ini guys, kita cari nih. Jadi deret geometri itu ada untuk kurang dari rasio 1, kurang dari 1. Ada rasio lebih dari 1. Nah, terus ada deret geometrinya yang tak hingga. Ya, kita kali ini bahas deretnya gitu kan. Oke, kita langsung aja nih. Biar agak jelas gede itu. Maaf. Diketahui deret geometri 7 plus 14, 28, 56. Nah, kita nggak tahu nih selanjutnya dari 56 ini berapa. Tentukan jumlah 7 suku pertama. Kita harus mencari jumlah suku 7 dari suatu deret ini. Kita harus mencari nih. Jadi caranya A-nya berapa? A-nya 7 nih guys. Ini Bu. A-nya 7. R itu rasio. Nah, karena kita di sini belum tahu rasionya kurang atau lebih, jadi kita cari dulu nih. R sama dengan U2 per U1 sama dengan U2-nya berapa nih? 14. U1-nya berapa? 7. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi rasio dari deret ini adalah adalah 2. Nah, N-nya berapa nih? N-nya 7. Nah, karena rasionya lebih dari 1, jadi kita menggunakan rumus SN sama dengan AR dalam kurung RN dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Oke, langsung kita kerjain aja ya guys. S7 sama dengan 7. Nah, ini kita A-nya berapa nih? 7. Nih, 7. 2, 7. Nih R-nya berapa? Rasionya 2 kan? Nih kita tulis sini. 7 itu dari sini. Dari N-nya itu. N-nya tadi berapa? 7. N-nya 7. Dikurang 1. Tutup kurung per R-nya berapa? R-nya 2. Kita tulis sini dikurang 1. Kita lanjutnya sampingnya. S7 sama dengan 7, 128 itu dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hingga ke 7. Hingga 7 kali. Jadi totalnya itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 128 dikurangi 1 per 1. Kita turunin nih. Kita turunin S7 sama dengan 7 dalam kurung 127. 127 dari mana? Dari 128 dikurang 1. Oke, kita lanjut turun bawahnya lagi karena ini udah selesai ya, udah selesai. Udah selesai semua. Kita lanjut aja S7 7 dikali 7 dikali 127 berapa? 889. Jadi dari suku 7 jumlah 7 sukunya ini dari deretan ini adalah 889. Oke, kita lanjut ke penerapan barisan dan deret bunga tunggal. Nih, kita pengertiannya, bunga adalah bunga yang dibayar oleh penerima atau organisasi atau penyesuaian sejumlah uang
yang disebut uang pokok atau modal. Oke, bunga tunggal yang timbul setiap bunga yang tumbuh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, langsung aja bunga tunggal. Kita langsung ke soalnya aja. Diketahui modal pinjaman 10 juta rupiah dengan bunga tunggal 2% per tahun. Tentukan besar modal itu setelah 5 tahun. Jadi di sini kita harus nentuin berapa sih modal 5 tahun setelah 5 tahun itu. Kita langsung aja. Modalnya itu berapa tadi? 10 juta. Nih, 10 juta. Oke, kita tulis sini ya, 10 juta. B-nya itu berapa? B itu persen ya. Persen. 2% sama dengan 2/100 atau 2/100 sama dengan 2%. Sama dengan 0,02. Nih. Nah, N-nya berapa? N-nya itu yang ini. Yang berapa setelah berapa yang mau kita cari. Ya kan? Lanjut aja kita kerjain. Nih. MN sama dengan MO modal awal atau modal 1 plus N kali B. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini. Sama dengan modalnya tadi berapa? 10 juta. Jadi kita tulis aja nih 10 juta. Di sini kita tulis 10 juta. 1 dari rumus. Nah, terus N-nya itu 5. N-nya 5 nih. Terus B-nya itu 0,02. Kita turun lagi. Modal turunin 10 juta, turunin 5 kali ini 0,1. Nih hasilnya 0,1. Jadi langsung kita turunan aja. Ya kan? 10 juta 1 tambah 1 sama dengan 0,1. Jadi hasil 10 juta dikali 1,1 sama dengan 11 juta. Nih hasilnya 11 juta. Jadi dari hasil 5 tahun tersebut adalah 11 juta. Oke, sekian, terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.